Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita membahas pada poin yang ke-A, yaitu syariat salat malam dan keutamaannya. Salat malam yang disebut dengan salat qiyamul lail, disebut juga dengan tahajud, disebut juga kalau di Ramadan itu dikenal dengan nama apa? Salat tarawih. Nah, nanti kita akan bahas ini lumayan panjang ya. Simak aja videonya, insyaallah bermanfaat, berkaitan dengan salat qiyamul lail atau tahajud atau tarawih. Apa saja keutamaannya, bagaimana syariatnya? Maka disebutkan oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qiyamul lail, salat di malam hari, merupakan amalan yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Nah, istilahnya ada qiyamul lail, ada tahajud. Sama saja sebenarnya ya. Ya, tahajud di sebagian malam sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Ini dalil salat tahajud. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-79. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Insan. Ini surat yang ke-76 ayat yang ke-25 sampai 26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan sebutlah nama Rabbmu, ya berzikirlah kalian di waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang ini dalilnya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah, sebut nama Allah di pagi dan petang, ya. Kemudian wa minal laili fasjud lahu, dan di sebagian malam maka sujudlah kepada Allah. Artinya melaksanakan sholat dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Nah, ini dalil tentang qiyamul lail, sholat di malam hari. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-40. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kalian kepada Allah ya, di malam hari dan setiap selesai salat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat yang ke-48 sampai 49. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Di dalam surat yang insya Allah kita salah hafal semua ya, surat Al-Insyirah atau Al-Asyarah, bisa namanya dua, bisa Al-Asyarah atau Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadrak itu. Di ayat yang ke-7 dan 8 Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau sudah selesai melakukan suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Di antara makna ayat ini, sebagaimana telah disebutkan dalam kesempatan yang sebelumnya,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza faraghta minal faraidi fansab fi qiyamil lail." Kalau Anda sudah selesai melakukan sholat-sholat yang wajib, yang fardu, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah, itu penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW apabila telah selesai melakukan sholat wajib agar melakukan sholat malam. Ya, sebutkan ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tafsir Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir, beliau menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat wajib hendaknya melakukan juga sholat qiyamul lail, sholat di malam hari. Bahkan dimakruhkan meninggalkan sholat malam bagi yang telah terbiasa mengerjakannya. Kalau sudah biasa sholat malam, dijaga, jangan sampai ditinggalin lagi. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Siapa fulan? Nggak disebutin. Apa masalahnya orang tersebut, fulan tersebut? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin. Dulu fulan ini rajin melakukan sholat malam. Tapi setelah itu dia tinggalkan sholat malam itu. Maka jangan seperti dia, wahai Abdullah. Ini nasihatnya Rasulullah SAW kepada para sahabat, memotivasi mereka. Kalau sudah rutin qiyamul lail, jangan tinggalin. Itu pahalanya besar, jangan diputus. Maka ini juga motivasi bagi kita yang masih malas-malesan ya, susah bangunnya. Ayo segera bangun. Bangun di malam hari, wudu, berdiri melaksanakan sholat. Walaupun tidak ada yang mengetahui. Dan itulah amal yang bisa kita sembunyikan. Nggak ada yang tahu sama sekali. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1152, Imam Muslim hadis nomor 1159 dalam kurung 1185, Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban melewatkan hadis ini juga. Taib. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sahabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah." Ini hadis mengerikan. Jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala membenci setiap orang yang perilakunya kasar. Perilakunya kasar, kata-katanya juga kasar. Sombong, wah, membanggakan diri, merendahkan orang lain. Tukang makan dan minum, makannya banyak, Pak. Ya, serta suka berteriak di pasar. Wah, 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 wah. Waduh, udah kayak preman ini. Teriak-teriak, bengak-bengok ke sana semari. Na'udzubillah. Allah nggak suka orang kayak gini. Ia seperti bangkai di malam hari dan keledai di siang hari. Waduh, ini kata-katanya serem ini. Ya, Allah nggak suka orang kayak gini nih. Kalau ke pasar, kalau ke tempat ramai, teriak-teriak kayak keledai. Suaranya nggak enak didengar. Ya, perilakunya kasar. Tapi kalau malam hari, jifatan bil lail. Ya, seperti bangkai, tidur terus, maksudnya tidur dengkur, udah kayak bangkai orang mati, nggak melakukan apa? Sholat malam. Ya, alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Dia sangat paham, sangat tahu tentang urusan dunia, tapi jahil, tidak tahu atau bodoh ya istilah kasarnya. Dia nggak tahu mana tentang apa? Urusan akhirat. Kalau urusan dunia, ulah cerita dari A sampai Z paham dia. Tapi kalau masalah akhirat nggak tahu. Sholat wajibnya aja nggak tahu. Apalagi sholat lail. Nah, ini Allah paling nggak suka orang kayak gini. Yang di benaknya dia hanya dunia, 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 dunia.
pikirannya hanya dunia, 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 dunia. Gak ada untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak suka orang kayak gini. Maka jangan sampai kita termasuk ayat dalam hadis ini. Jangan sampai kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala benci seperti ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, As-Sunan Al-Kubra, jilid yang ke-10 halaman 194, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah hadis nomor 195. Maka biar kita terjaga dari kebencian ini, ya, biar kita terjaga dari sifat yang Allah benci ini, ya kita qiyamul lail. Ke pasar gimana sih? Ke pasar itu bagus, kerja, cari nafkah, menafkahi keluarga. Tapi jangan kayak gini sifatnya, ya. Kasar, kotor, kata-katanya kotor, sombong, ya. Makan minum, wah gemuk badannya, ya. Apalagi kalau makanannya haram, minuman haram, na'udzubillahi min dzalik. Teriak-teriak di pasar. Giliran malam dia nggak sholat tahajud. Nah, agar menghindari sifat ini, maka kalau di pasar ya adabnya yang baik, jangan sombong, jangan kasar, ya. Ya, makan seperlunya, kemudian sholat di malam hari. Nah, juga belajar tentang akhirat, tentang agama ini. Jangan sekedar dunia, terusnya dunia semuanya. Rasulullah SAW bersabda tentang dunia ini, ya, apabila seseorang itu laukana libni adama wadiyani min dhahab labtagha thalithahu au kama qala. Seandainya manusia itu punya 2 lembah emas saja, maka dia akan pengen yang ketiga lagi. Sudah punya 1 lembah, minta yang kedua. Sudah punya 2, minta yang ketiga, dan seterusnya. Walan yamla'afahu illa turab. Gak ada yang bisa memenuhi keinginan mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah meninggal baru selesai itu kerakusannya itu, keinginannya untuk menguasai, keinginannya untuk mendapatkan urusan dunia. Maka bagaimana solusinya biar nggak seperti ini? Ya dunia kita jalani, kita kejar, tapi akhirat lebih kita kejar lagi. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dalam urusan dunia ini dan juga kebaikan dalam akhirat, ya, dan juga selamatkan kami dari neraka. Ini itu baru seimbang. Kalau mau seimbang, ya, sebagaimana kita semangat mencari dunia, kita harus lebih semangat lagi mencari akhirat. Qiyamul lail, ya, lakukan. Sehingga kerjaan kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, salat malam, termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Ia termasuk ciri-ciri perbuatan orang-orang yang bertakwa. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla bil-laili wan-nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang sangat luar biasa, yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah Ta'ala menyediakannya bagi orang yang suka memberi makan, melunakkan perkataannya, ini lembut dalam berkata-kata, ya, senantiasa berpuasa dan sholat malam pada saat manusia sedang tidur. Ini Allah akan sediakan untuk kita kamar-kamar di surga yang sangat mewah sekali fasilitasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, ya, Ibnu Khuzaimah dari Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 2123 dan Takhrij Hidayatul Ruwah
jilid kedua halaman 47 sampai 48, hadis nomor 1189. Maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, walaupun hanya 2 rakaat 1 witir atau 3 witir. Ya minimal itu, Pak. Minimal witirnya. Kalau bisa. Kapan mulainya tadi? Waktunya itu simpel. Waktunya itu dari setelah Isya, setelah sholat Isya itu bisa mulai langsung saat itu. Sampai menjelang subuh. Kalau sudah subuh udah nggak ada sholat qiyamul lail lagi. Yang ada adalah sholat sunnah fajar. Nah, waktunya itu. Jadi bisa sebelum tidur, bisa sebelum tidur. Bisa setelah tidur. Memang yang lebih utama itu di sepertiga terakhir. Ya, itu di waktu sahur itu sangat utama untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Tapi kalau seseorang mau habis isya langsung mulai, silahkan. Sebagaimana kita ketika sholat tarawih kan habis isya langsung ya. Nah itu bagus. Ya, witir pun sebelum tidur bisa. Ya, jadi fleksibel. Intinya waktunya antara habis isya sampai sebelum subuh. Itu waktu sholat malam. Dan juga disebut sholat tahajud juga. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan sholat tahajud itu ya setelah tidur gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu yang pendapat sebagian ulama. Kalau kita lihat hadisnya, ayat-ayat tadi ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Itu umum tahajud di situ. Di sebagian malam tahajudlah kalian. Nggak harus disyaratkan setelah tidur. Jadi itu pendapat yang benar ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah tabaraka wa ta'ala memuji para hambanya yang soleh yang senantiasa melakukan sholat malam dan bertahajud. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga itu dahulu di dunia mereka ini sedikit sekali tidur di waktu malam. Karena apa? Melaksanakan sholat malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jadi mereka sholat tahajud atau sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih waktu Ramadan. Kemudian setelah itu mereka beristighfar kepada Allah, terutama di waktu-waktu sahur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Di surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Karena apa? Berdiri mereka sholat. Sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Takut dari neraka, takut dari azab Allah, dan berharap surga, berharap pahala Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga, selain tadi sholat tahajud mereka juga menafkahkan, menyedekahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ya, infak, sedekah jariyah, ya, menyumbang, donasi. Mereka seperti itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka itu. Yaitu berbagai macam nikmat yang bisa menyedapkan mata kita. Ketika lihat itu, Allah, ternyata saya dapat pahala ini besar sekali. Ini pahala mereka. Pahala bagi orang-orang yang tahajud, rajin sedekah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka lakukan ini. Tahajud, salat malam, ditambah
infak sedekah, termasuk menafkahi keluarga. Nah, ini pahalanya besar. Jadi Allah Ta'ala memuji dan menyanjung mereka ini. Dan Allah siapkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Kalau mereka lihat nanti pahalanya, maka mereka akan senang sekali. Qurrata a'yun, penyejuk mata kita. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak ada satu malam pun yang terlewatkan oleh mereka, melainkan mereka melakukan sholat walaupun hanya beberapa rakaat saja. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Jadi minimal tadi witir. Kalau mepet-mepet ya 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat. Ya. Ini gitu. Bisa 5 rakaat ya, 2 2 1. 2 2 2 2 1 gitu. Atau 11 rakaat. Nah, gitu. Jadi utama nanti. Dapat pahala besar. Tidak hanya Ramadan saja ini keutamaannya. Nah, cuma memang kita termotivasinya saat Ramadan karena bareng-bareng kan gitu. Tapi di luar Ramadan rutinin juga dong. Ya, jangan hanya sekedar Ramadan saja. Ramadan itu ada pahala tersendiri, iya. Salat tarawih ada pahala tersendiri, iya. Tapi di luar Ramadan kita juga rutinkan untuk qiyamul lail, salat malam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap malam mereka tidak tidur kecuali sangat sedikit sekali. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari terkait surat As-Sajdah ini, ayat ke-16 sampai 17. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, mereka mengerjakan sholat malam dengan waktu yang lama dan penuh semangat, sehingga tiba waktu memohon ampunan pada waktu sahur. Ya, masih dalam kitab tafsir At-Tabari. Nabi SAW dahulu ketika sholat tarawih, ya, itu dari awal habis sholat isya sampai pertengahan malam, sampai sepertiga malam. Kemudian lanjut lagi di hari berikutnya, ba'da isya sampai pertengahan malam. Hari yang ketiga, ba'da isya sampai para sahabat khawatir dah mau subuh nih. Berarti gimana itu? Berarti semalam suntuk itu. Dan ini para sahabat juga demikian, orang-orang saleh. Nah, kita gimana Pak? Tarawih kita mulai jam berapa, berakhir jam berapa itu? Ya, rata-rata kalau orang pengennya cepat ya. Ada yang setengah jam, bahkan ada yang mosok 7 menit. Nah, sholat apa 7 menit itu? Ngebut-ngebutan, nggak nikmat itu. Hanya ingin viral dan nggak dapat pahala. Khawatirnya rukunnya nggak sah itu. Al-Fatihahnya nggak sah, rukuk sujudnya nggak sah, repot. Ini para sahabat nih, mereka lama sholat. Nabi SAW demikian. Ya, setengah jam itu standar lah kalau untuk orang umum ya. 11 rakaat setengah jam itu ya standar. Kalau bisa tambah lagi 1,5 jam. Dari jam 8 kalau di Masjid Al-Fatah Jatinegara Jakarta, ini dari jam 8 selesai itu bisa sampai jam 10, kadang setengah 10, tergantung bacaan imamnya ya. Ada imam yang cepat bacanya, ada yang pelan-pelan dihayati, ya, tergantung. Nah gitu. Lama, iya lama, nikmat Pak. Di sebagian masjid, di masjid-masjid di Sumatera, Abu Darda itu lama lagi, lebih lama lagi. Ya, intinya semua bersungguh-sungguh ya, sesuai kemampuannya masing-masing. Kalau nggak kuat di masjid yang lama, ya monggo di masjid yang lain. Tapi kalau ada masjid yang menyediakan untuk sholat lama dan itu bagus, latih sudah, mumpung Ramadan, mumpung setannya dibelenggu, sungguh-sungguh. Ya, ini para sahabat demikian ini yang Allah puji di surat As-Sajdah ini yang melakukannya lama, yang sholatnya lama ini yang Allah puji di surat As-Sajdah, bukan yang sebentar-sebentar ini. Ya, makanya Allah berfirman apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji', ya. Punggung mereka itu apa namanya? Ya. Lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Di malam hari tidak tidur kecuali sebentar. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Setiap malam mereka itu tidak tidur kecuali sedikit sekali.
Ya, dalam Az-Zariyat tadi disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit sekali tidur di malam hari. Kan memang demikian. Ya, barangkali belum dibawakan sama Ustaz Yazid rahimahullah taala. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah awalnya demikian kepada Rasulullah SAW. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, sholat di malam hari itu full, kecuali qalila sedikit. Jadi bangun terus kecuali sedikit tidurnya. Seperti di ayat ini, Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur di malam hari. Nah, ini butuh latihan, terus latihan, ya. Latihan biar dapat keutamaan ini. Naam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Tapi kita juga pengen bersungguh-sungguh mendapatkan keutamaan lebih. Sebaik-baik sholat seseorang adalah yang panjang sholatnya, berdirinya itu, berdirinya panjang. Ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan apa yang mereka lakukan adalah sholat malam dan meninggalkan tidur serta berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Jadi mereka itu di malam hari sholat. Ya, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan ini. Karena memang berat, gak semua orang bisa tahajud, gak semua orang bisa qiyamul lail, apalagi setiap hari rutin. Ya, tapi keutamaannya besar. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah Jalla wa Ala membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan balasan yang Allah sembunyikan juga untuk mereka. Mereka salatkan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, tetangganya nggak ada yang tahu. Dia bangun untuk salat. Maka sebagaimana dia sembunyikan sholatnya, maka Allah juga sembunyikan pahalanya. Sebagai surprise. Ya, istilah kita apa? Surprise, kejutan. Nah, maka Allah sembunyikan pahalanya bagi mereka, yakni tidak diketahui oleh semua orang. Juga bagaimana Allah Azza wa Jalla membalas rasa gelisah, takut, dan kegalauan mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melaksanakan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Qurrata a'yun, ya, yang bisa menyejukkan pandangan mereka. Senang mereka di surga itu. Ya. Disebutkan dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, halaman 278. Ya. Masih berkaitan dengan sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya. Apakah yang lebih beruntung itu? Justru orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri melaksanakan sholat. Ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Tentunya ini yang lebih baik. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang berilmu dan mengamalkan, apakah sama dengan orang yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu sama sekali? Maka tentunya tidak sama. Enggak sama. Orang-orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, di antara yang diamalkan adalah sholat di malam hari, sujud berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takut dan harap, maka inilah orang yang terbaik. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-9. Allah Tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-113, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun
Mereka itu tidak sama. Jadi orang-orang ahli kitab itu nggak sama. Nggak semuanya itu kufur semua, tidak. Tapi ada segelintir di antara mereka itu yang lurus dalam agama mereka. Dulu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lurus mengikuti syariat yang diturunkan kepada mereka, kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ya, mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-64, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Dan hamba-hamba Allah ibadur Rahman, ya Allah janjikan mereka dengan surga. Di antara sifatnya adalah yabituna lirabbihim. Mereka ini bermalam hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam keadaan sujud dan berdiri mereka bersama Allah Jalla wa Ala. Mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di malam hari dengan sujud dan berdiri. Yakni melakukan apa? Qiyamul lail. Salat tahajud di malam hari. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Sesungguhnya nerakanya itu, azabnya itu sangat mengerikan. Dan dia adalah tempat yang sangat buruk sekali. Maka mereka, orang-orang yang akan masuk surga, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka rajin melaksanakan sholat malam. Dan juga di surat Ali Imran ayat surat yang ketiga ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang akan masuk surga, hamba-hamba yang bertakwa itu sifatnya mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka benar, jujur dalam perkataan dan perbuatan mereka. Senantiasa tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka beristighfar, mohon ampun di waktu sahur. Jadi dalam keadaan sholat, tahajud, sholat witir, sambil beristighfar setelah itu. Dan lain sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan sholat malam dan terpujinya orang-orang yang mengerjakan sholat malam. Nah, itulah beberapa ayat berkaitan dengan sholat malam ini. Semoga bisa menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk melatih diri sholat tahajud, sholat qiyamul lail, dan nanti di bulan Ramadan ada istilahnya sholat tarawih. Sungguh-sungguhlah Allah akan siapkan untuk kita pahala yang besar di sisinya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ayat-ayat tentang perintah sekaligus keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat di malam hari, atau disebut juga sholat tahajud. Di Ramadan disebutnya apa? Sholat tarawih. Sama saja, pahalanya juga sama. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.